Nah, tanpa berlama-lama kita akan coba lanjut nih teman-teman ya, langsung ke software mesin export basicnya, langsung kita hands on ya. Kita langsung hands on, kita akan buat project awal gitu ya, project dari pertama. Ini saya sudah save. Jadi ini bisa tergantung kebutuhan juga ya. Oke, mohon maaf ke close ya. Kita akan buka softwarenya. Nah, kemudian nanti sambil menunggu nih, tentunya saya pernah cari juga spek RFID tag yang dia udah bisa baca tag, tapi ada digital output untuk input ke PLC juga bisa gitu. Jadi aman sih. Ya, mudah-mudahan ini sesuai gitu ya, real. Oke, sambil menunggu membuka software, teman-teman juga sambil bisa ikuti prosesnya. Ya, apa yang saya kerjakan nanti. Nah, kita inaktifkan dulu ya untuk projectnya. Kemudian kita akan konfigurasi. Karena ini tidak ada besaran analog, kita nggak usah pakai expansion module gitu ya. Kita pakai PLC saja. Nah ya, nah seperti biasa kita akan coba mengupas dulu misalnya operasinya. Dia pakai apa gitu ya, start dan stop kan gitu ya. Operasinya seperti apa. Ya, kemudian kita akan buat I0.0-nya start ya. Kemudian teman-teman juga pasti udah coba gitu ya, M0 gitu. Ini untuk posisi standby-nya. Kemudian ini akan kita coba. Ini kita coba, teman-teman bisa masukkan alamat untuk stopnya ya. Ini mohon maaf, ini pakai instruksi reset ya, M0. Nah, setelah itu nanti kita akan coba masuk ke operasinya ya, operasi gerbangnya dulu. Gerbangnya dulu. Biasanya kita pakai operasi gerbangnya dulu ya. Gerbangnya atau gate yang ada di sini nih. Ya, teman-teman. Saya buat beda master task juga masalah lah ya. Jadi misalnya prosesnya misalnya get in. Get in, kita coba masuk. Nah, berarti dari konstruksi ini konstruksi ini ada motor up dan motor down seperti biasa ya. Bukaan atas dan bukaan bawah kan gitu ya. Nah, makanya kita akan coba masuk dulu nih alamat M0-nya. Untuk bukaan bawah, mohon maaf, untuk bukaan bawahnya ya, kita akan coba masukkan dulu nih motor up-nya. Get in berarti key 0.0 misalnya, motor up. Oke, kita pakai motor up ya. Kemudian kita masukkan juga nih RFID tag-nya. Jadi pada saat RFID-nya ditekan, ini 0.1 misalnya. Oh, ini sudah digunakan ya. 0.2, ini pakai RFID in-nya misalnya ya. Kemudian ada satu syarat lagi, biasanya posisi mobil gitu ya. Posisi mobil. Posisi mobil yang dideteksi oleh sensor in gitu ya. I 0.3 misalnya sensor in. Nah, kita pakai set aja, ya aman kan. Jadi pada saat ini ya set ngebuka sampai sebetulnya pas ngebuka itu kan ada batas ya, ada batas dia membuka sampai bukaan seberapa. Biasanya dibatasi oleh limit switch gitu ya. Limit switch kita add untuk
ini ya kita coba limit switch-nya LS up misalnya ya. LS I 0.4 LS up ya. LS up. Dia mereset Q 0.0. Jadi pada saat standby-nya aktif, teman-teman bisa lihat sensor terdeteksi mobil aktif. Pada saat RFID tag-nya mendeteksi, dia akan membuka motor up sampai kondisi I0.4 atau limit switch palang yang membuka itu terdeteksi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menutupnya seperti apa ya? Untuk menutupnya berarti kan ada di posisi sensor in ya. Pada saat sensor in-nya terdeteksi tidak mendeteksi gitu ya. Tidak mendeteksi, kan kita bisa pakai falling edge. Pada saat sensor in-nya tidak mendeteksi, dia bisa menurunkan ya, menurunkan posisi gate-nya Q0.1 ya. Motor down untuk yang get in gitu ya. Ini bekerja sampai kemana ya? Ini get in, ini akan bekerja sampai kita akan tambah lagi ya. Di mana I0.5 itu adalah LS down gitu ya. LS down get in. Jadi ini masih berbicara di wilayah ruang lingkup get in gitu ya. Nih masih berbicara di wilayah get in. Oke, kita coba untuk mereset. Karena ini kalau terdeteksi ini harus mereset. I0.1. Oke, sebelum lanjut kita akan coba dulu nih. Simulasi dulu ya teman-teman. Kita akan memvalidasi apakah sistem atau program yang kita buat sudah sesuai atau belum gitu ya dengan ketentuan yang diinginkan. Nah, oke, kita masuk ke operasi dulu. Ini I0.0-nya diaktifkan, standby on, kemudian proses. Ya, jadi bayangan, jadi teman-teman harus sambil membayangkan gitu ya. Pada saat mobil terdeteksi di gate gitu, jadi ada mobil gate masuk I0.3 aktif. Nah, RFID in itu dia akan mengaktifkan ya I0.2 motor up. Pastikan ini di tag dilepas ya, satu kali tap dilepas sampai ini membuka full kan gitu. I0.4-nya terdeteksi ya gitu. Terdeteksi standby. Kemudian mobil melewat, artinya I0.3-nya kan akan tidak terdeteksi. Motor down akan aktif ya sampai I0.5 terdeteksi. Oke. Jadi seperti itu ya urutannya. Nah, perkara di lapangan secara implementasi real ini nggak akan langsung setelah tidak mendeteksi dia langsung menutup. Ya memang ada delay gitu ya. Itu tinggal kita pasang on delay sedikit gitu di timer di sini. Ini sudah bisa aktif gitu. Sebetulnya pakai on delay aman. Jadi setelah sensor tidak terbaca dari sensor in-nya, dia tidak langsung menutup karena mobil lewat. Itu nanti ada delay berapa detik gitu. Tidak sampai detik sih, mungkin 1 detik atau 2 detik sampai gate-nya menutup gitu. Nah, ini untuk get in ya. Ini untuk get in. Nah, tetapi kita akan coba menghitung hitungannya ya, hitungan dari prosesnya. Di mana ketika mobil masuk berarti kan ada suatu apa ya? Counter atau menghitung bahwa mobil itu sudah terisi gitu. Nah, kita akan coba operasi kapasitas atau kalkulasinya ya. Kalkulasi bahwa mobil itu sekarang tersedia berapa. Nah, sekarang
Ini untuk counter, ya counter itu kalau kita berbicara di pertemuan kedua pakai counter, itu memang bisa pakai counter ya, gitu. Counter up berarti kan kalau nambah ada mobil counter up, kalau berkurang berarti counter down gitu ya. Tapi kita bisa juga aplikasikan menggunakan increment decrement gitu. Jadi itu tergantung style teman-teman nanti dalam memprogram gitu ya. Tapi saya akan coba versi saya menggunakan increment dulu. Nah, jadi ini untuk menghitung. Jadi ini saya sengaja shortkan. Ini untuk menghitung nih teman-teman ya. Menghitung mobil masuk. Ya gitu ya. Jadi kalau mobil masuk kita coba masukkan ke MW0. Di sininya kita tambahkan increment. Ya, seperti ini. Jadi ketika mobil masuk, ya, ini saya coba kasih keterangan count up gitu ya. Count up. Tentunya di mana dapat perintah dari RFID ya. RFID itu alamatnya kita lihat di proses sebelumnya I02 dan I03 itu bisa ya. Jadi I02 kita masukkan I0.2 dan kita pastikan ada syaratnya juga. Jadi I03. Mohon maaf ya. I03. I0.3. Jadi dia baru bisa menghitung up ketika mobilnya memang sudah terdeteksi dan RFID-nya dia tap kan gitu ya. Nah, dia akan menghitung up. Kemudian cara penghitungannya kapasitas parkirnya kita buat di sini hitungan kapasitas parkir. Misal kalau kita lihat ya, parkir tersedia itu berarti kapasitas parkir dikurangi nilai aktual mobil yang masuk gitu. Atau tadi hitungan up-nya gitu ya. Mohon maaf, hitungan up-nya. Jadi kita tinggal kurangkan gitu ya. Contoh misalnya parkir tersedia disimpan di persen MW 2 gitu ya. Titik 2 sama dengan kapasitas parkirnya. Kalau kita kan di sini ada 6 ya. Kita simpan dulu di memori persen MW3 dikurangi MW0 gitu ya. Persen MW0. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini bisa mengindikasikan kapasitas parkirnya sekarang ada berapa gitu ya. Kita akan coba contohkan nih, teman-teman. Ya, kita akan coba contohkan, simulasikan. Nah, kita langsung lihat di responnya di sini ya. Kita masukkan dulu, kalau misalnya awalnya kapasitas parkirnya ada 6, berarti di MW3, saya kan pakai alamatnya MW3 ya, ini isikan 6 gitu ya. 6. Kemudian yang terisi berapa? Berarti kan dapat input dari RFID in dan sensor in gitu ya. Berarti sensor in-nya kita coba standarkan masuk. Dia mengindikasikan bahwa mobil sudah terdeteksi, tinggal dia mengetap. Nah, berarti persen MW2 itu adalah parkir yang tersedia gitu ya. Persen MW2 itu adalah parkir tersedianya atau space available-nya berapa gitu ya. Nih, berarti kalau misalnya masuk mobil 1, nih teman-teman masuk nih mobil 1, berarti ya tinggal 5 kan gitu sisanya. Kemudian saya coba langsung simulasikan lanjut aja. Masuk lagi mobil kedua 4 gitu ya. Masuk lagi mobil ketiga 3. Masuk lagi ya 2, masuk lagi sampai misalnya mungkin 0 penuh gitu. Ini 0. Nanti bisa pakai limitasi ya teman-teman, kalau misalnya ini menuju minus, ini kita bisa pakai limitasi gitu. Karena tidak mungkin nilainya minus kan gitu. Nah, oke. Berarti sekarang selanjutnya kita akan buat algoritma untuk get out-nya, kan untuk mengurangi
nilai dari sistem parkir atau mobil yang keluar gitu kan ya. Oke, berarti untuk sistem get out-nya kita akan coba buat di sini nih teman-teman. Di proses terlebih dahulu ya. Di proses terlebih dahulu kita akan coba tambahkan dulu ya. Ini kita akan coba get out ya. Get untuk keluar. Nah, seperti biasa ini pakai M0 ya. Kemudian RFID out-nya sekarang ya. Berarti I0.6 mungkin ya. 6 sudah belum. Oke, RFID out. Kemudian sensor yang standby I0.7 ya. Itu adalah sensor out ya. Kemudian ada untuk membuka gate. Jadi sama pada saat posisi mobil itu ingin keluar ya, berarti gate-nya harus kebuka dulu gitu ya. Oke, sambil mengikuti teman-teman boleh bisa sambil coba. Oke, nanti ini sistem parkir ini akan saya share ya. Ya. Programnya akan saya share, jadi tenang saja, aman. Ini key 0.2 gitu ya. Ini untuk motor up, tapi untuk yang get out ya. Jadi gerbang keluar gitu. Untuk meresetnya berarti ya seperti biasa. Ada gate atau mohon maaf limit switch yang harus mereset gitu ya. Ini kita pakai I0.8 LS up gitu ya. Kemudian kita coba masuk ke reset key 0.2. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian seperti biasa ya. Jadi setelah gate-nya terbuka, mobilnya melewat, kan ini harus ada suatu sistem atau perintah untuk menutup kan gitu ya. Menutup, kita akan tambahkan ternyata di sini pakai falling edge pada saat mobilnya sudah masih terdeteksi kan, jadi posisi mobil itu terdeteksi dulu ya, terdeteksi dulu, nanti setelah melewat itu tidak akan terdeteksi gitu ya. I0.7 sensor out, kemudian ini key 0.3 ya, itu untuk motor down gitu ya. Kemudian untuk meresetnya berarti ya LS down ya tadi ya. Sama seperti program yang get in. I0.9 ya. Ini belum kita gunakan. LS down ya. Ini untuk menghentikan gate-nya. Jadi supaya motornya tidak standby berputar. Kalau misalnya tidak ada feedback, bahaya ya. Ini bisa menyebabkan motor akan panas gitu ya. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi sama sebetulnya untuk yang get in dan get out ya. Secara sekuensial itu sama gitu ya. Dan anggapannya RFID ini memang di tap pakai kartu ya. Tetapi saya pernah share ada RFID tag yang memang outputnya itu digital output dan bisa dijadikan input ke PLC gitu ya. Jadi secara kode apa ID-nya itu didaftarkan di software RFID tag-nya, tapi untuk apa untuk sinyal dia pakai digital output bisa gitu ya. Nah, oke, sambil lanjut ya gitu ya. Jadi sambil lanjut ini count up itu harus ada yang mengurangi keluar gitu ya. Kita insert di mana di sini harus ada yang mengurangi keluar, itu pakai alamat get out itu, mohon maaf saya lihat I0.0 dan 0.7 ya. Jadi ini kita tambahkan count down ya. I0.6 ya, teman-teman bisa coba. Itu pakai mohon maaf rising edge ya. Jadi asumsinya sekali tap udah gitu, meskipun tempel kartunya nempel tapi dia memberikan
output one shot satu cycle gitu, I 0.7. Kemudian pakai operasi decrement lagi. Ini teman-teman saya pakai stylenya pakai increment decrement ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai counter bisa gitu ya. Nah, tidak lupa jadi decrement itu untuk mengurangi nilai hitungan posisi mobil yang masuk gitu ya. Yang sedang parkir, artinya berarti nilainya harus disamakan gitu ya. Oke, kita coba langsung simulasikan. Kita coba langsung simulasikan nih teman-teman. Jadi cukup sederhana sih untuk yang parkir mobil ini, tapi saya ingin menerapkan esensi instruksi materi yang kita jelaskan hari ini, di mana di situ ada operasi aritmatika, increment decrement gitu, dan komparasi yang sudah bahas di rule sebelumnya tadi. Oke, kita coba lihat nih teman-teman ya. Berarti kapasitas parkirnya kita simulasikan 6 dulu ya. Nah, berarti mobil, asumsinya mobil belum ada yang masuk nih ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika ada sistem atau misalnya mobil terdeteksi mobil masuk gitu ya. Dengan indikasi I0.3, sensor in, kemudian RFID I0.2. Berarti sekarang parkir yang tersedianya tinggal 5 karena parkir yang terisi sudah 1 slot gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan lagi, ada yang masuk 2 gitu ya. Oke, masuk 3, ya, 3 mobil ceritanya. Jadi masuk 3 mobil di MW0, parkir tersedia di MW2 itu 3 ya, gitu ya. Nah, artinya gini, pada saat ada yang mobil yang keluar I0.6, I0.7 harus standby gitu ya. I0.6. Oke, jadi ini berkurang lagi. Ya. Berkurang sampai memang isinya 0. Oke, seperti itu. Jadi ini posisi sudah posisi parkir atau tempat parkir sudah kosong gitu, tidak ada yang parkir, sehingga alamat persen MW2 itu parkir tersedia atau available itu ya sudah kembali normal ke space posisi di mana mobil itu tidak terisi, tempat parkir itu tidak terisi gitu ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi simulasi parkir itu kita coba lengkapi bahwa kapasitas parkir itu kita coba masukkan di persen MW3 dan parkir tersedia itu di persen MW2 gitu. Jadi sini sudah sesuai, di mana ada beberapa input yang cukup banyak ya, terutama untuk mengendalikan gate-nya, kemudian mengendalikan input RFID dan posisi sensor gitu mobil. Biasanya kalau tidak dilengkapi dengan sensor bahaya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu materi yang ini untuk sistem parkir ini cukup sederhana sekali ya, tetapi increment, decrement sudah kita gunakan dan operasi aritmatika yang sederhana gitu ya. Nah, ini kita akan share ya sistem parkir yang sekarang saya buat gitu ya. Jadi kita teman-teman bisa coba nanti untuk pembanding, di mana nanti sebagai referensi case study ya, referensi case study yang teman-teman akan buat juga gitu ya. Nah, mohon maaf, jadi ini sudah selesai untuk simulasi sistem parkirnya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya akan sedikit bahas Q&A. Nah, oke, ada yang bertanya, kalau yang out dalam satu orang nggak boleh ya? Ya, oke. Kalau yang out dalam satu orang nggak boleh ya? Biasanya gini Pak, kita akan coba membahas Q&A ya. Output itu kalau kita buat satu orang, itu masih aman sebetulnya, masih bisa. Contoh seperti gini, mungkin yang dimaksud ya.
Misal di sini ada I0.0. Ini hanya mencoba simulasi output yang satu rang gitu ya. Misalnya di sini Q0.0, kemudian di sini Q0.1. Nah, kalau misalnya dua output dalam satu rang, mungkin yang dimaksudkan seperti ini. Jadi dua output dalam satu rang yang dimaksudkan seperti ini masih bisa, Pak. Masih bisa gitu, tergantung kebutuhan programnya gitu ya. Nah, tetapi yang tidak dibolehkan itu biasanya seperti ini. Misal ada satu output di dalam dua rang gitu ya. Misalnya I0.1 nih. I0.1 dia akan mengaktifkan Q0.0 juga gitu ya. Kan ini adalah ada dua output di dalam dua rang gitu ya. Di dalam dua rang. Ini ada dua output di dalam dua rang. Kalau misalnya kita simulasikan biasanya dia muncul warning gitu ya, muncul warning. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Ada muncul warning di mana warning ini mengindikasikan bahwa written several times. Jadi Q0 ini ditulis beberapa kali gitu di dalam rang yang berbeda. Dan ini akan berdampak pada sequential program dan akhirnya akan rumit juga gitu ya. Rumit atau bisa jadi tabrakan gitu. Ini harus eksekusi yang mana nih? Nah, kalau misalnya ada kasusnya seperti ini, biasanya status I0 dan 0, I0.0, I0.1 ini dilempar dulu ke memori internal, kemudian nanti baru bisa dihubungkan secara paralel untuk menggerakkan Q0.0. Seperti itu kira-kira ya. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya untuk pertanyaan yang itu. Artinya kalau misalnya dua output dalam satu rang itu masih diperbolehkan gitu asal alamatnya berbeda. Tetapi kalau misalnya outputnya berbeda rang, nah itu akan timbul warning seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Oke, kemudian Mas Cepi, nilai dari increment apakah bisa di-reset langsung ke nilai 0? Sangat bisa, Pak. Ya, sangat bisa. Karena gini, saya akan langsung deh simulasiin ya. Karena misal ada kebutuhan di suatu mall, kalau misalnya pingin langsung di-reset ke 0 ya, itu bisa. Berarti pakai program apa gitu? Itu pakai move ya. Jadi assignment instruction sama gitu. Contoh misalnya kita masukkan I0.19 itu untuk mereset. Ya. Mereset. Oke, untuk mereset yang mana ya? Jadi untuk mereset nilai parkir yang tersedia gitu ya supaya jadi 0 lagi gitu kan. Ini kita tinggal tambahkan ini ya. Kita tinggal tambahkan ini. Tambahkannya kita resetnya pakai persen MW 0.2 sama dengan 0. Gitu. Ini untuk mereset persen MW 0. Kenapa? Contoh misalnya gini. Oke, simulasikan dulu ya. Terlebih dahulu. Simulasikan. Ya. Nah, seperti ini. Contoh kita akan coba buat si increment-nya aktif terlebih dahulu ya. Mohon maaf, ini parkir tersedianya kita isi dulu 6. 6. Kemudian I0.2-nya kita aktifkan. Nah, kalau misalnya ini kan kita move nih, program reset itu kita isi MW0 itu dengan nilai bilangan 0. Supaya apa? Supaya misalnya hitungan dari atau kapasitas mobil yang tersedia itu atau ada error misalnya ya, tinggal di move gitu nilai M0-nya. Contoh misalnya yang ini hitungannya ketiga gitu ya. I0.19 kita aktifkan.
ini otomatis 0. Nah, seperti ini. Ini otomatis ke move nilai 0, ini ke reset, jadi parkir tersedianya jadi 6 lagi gitu ya. Gitu sih. Jadi itu bisa dengan cara tadi assignment instruction-nya digunakan untuk move atau mengisi atau meload sebuah bilangan. Jadi tergantung nanti sistem yang dibuat itu mau di resetnya mau pakai 6 langsung full atau pakai 0. Jadi itu bisa menyesuaikan gitu ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan ya sedikit cara download program ke PLC bagaimana Kak? Oke ya. Nah, untuk program ke PLC karena di courses ini simulator, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh ya. Tetapi saya akan menjelaskan instruksinya saja atau tata caranya. Jadi kalau misalnya di PLC M221 ini kalau kita berbicara atau flashback ke materi sebelumnya kan itu dia punya port USB mini dengan kabel Ethernet. Ya, biasanya itu bisa digunakan untuk download program atau upload program gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di simulasi kita hanya membutuhkan ini, launch simulator. Tetapi kalau misalnya ketika kita sudah connect atau terhubung dengan PLC perangkatnya langsung, tentunya yang pertama konfigurasi ini harus sama. Jadi PLC misalnya CE40R ini harus sama gitu. Kalau tidak sama itu tidak bisa. Jadi harus dipastikan di konfigurasi ini sudah sesuai. Jangan sampai di program Anda membuat CE40R gitu ya, tetapi pas di device PLC yang asli 24R itu tidak akan match. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika PLC-nya sudah sesuai, biasanya harus di power on dulu, harus diberikan power, dan akan muncul kalau pakai USB di sini akan muncul nih driver akan otomatis terinstall misalnya di COM berapa ya kan kalau serial biasanya di COM berapa atau kalau misalnya memang PLC-nya menggunakan jaringan Ethernet ya atau pakai port Ethernet itu pakai IP address yang dimana prosesnya cukup ada prosedur di mana IP address itu nanti harus menyamakan network ID ya, subnet masknya berapa antara komputer kita dengan PLC-nya. Nah, ini bisa digunakan dua cara ini dan di sini ada pilihan login. Jadi kalau misalnya udah diklik, di login dulu. Kalau setelah di login dia bisa langsung download program atau kalau misalnya kita memulai misalnya masuk ke project yang memang sudah dikerjakan oleh tim automation sebelumnya, kita nggak punya backupan, kita bisa upload. Kita bisa ambil program yang ada di PLC. Jadi kalau simulasi kita di launch simulator, kalau untuk download secara real, kita langsung terhubung dengan PLC ini harus pakai prosedur yang ini. Bisa pakai USB atau pakai Ethernet. Seperti itu ya. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah untuk mesin expert basic bisa dimasukkan ke factory I/O? Nah, oke ya. Jadi ke factory I/O bisa ya, karena pakai local IP. Kemudian nanti untuk apakah nanti ada pembahasannya mungkin nanti dipertimbangkan oleh tim dulu ya. Karena software ini selain bisa konektivitas dengan factory I/O, bisa juga dikonekkan dengan HMI Schneider dalam bentuk simulasi tentunya ya. Tapi kalau kita punya device ya aman, sudah bisa. Oke, ada pertanyaan bagaimana jika parkir sudah penuh dan tidak ada mobil yang keluar, tetapi ada mobil lagi untuk masuk ke parkiran. Coba dibuat parkir ini tidak bisa dijalankan. Oke, jadi ini bagaimana jika parkir sudah penuh dan tidak ada mobil yang keluar, tetapi ada mobil lagi untuk masuk ke parkiran. Coba dibuat parkir ini tidak bisa dijalankan. Oke, jadi itu simpel ya. Kita tinggal menambahkan suatu instruksi komparasi di sini ya, seperti saya sudah jelaskan. Ini kan match sekali dengan
pembahasan hari ini, misalnya parkirnya sudah penuh, 0, kan parkir tersedianya 0 gitu, persen MW2, titik 2 sama dengan 0 misalnya. Mohon maaf, saya salah. M2 sama dengan 0. Tinggal misalnya ini pakai M3. M3 ini misal ini akan mematikan get in. Di sini mengecekkan get in. Ya. Ini dari M berapa ya tadi? M0 apa ya? Oh, mohon maaf salah ya. Tadi alamat yang saya buat untuk komparasi bahwa M3 ya. Mohon maaf. Jadi M3 karena M0 itu sudah digunakan. M3. Nah, jadi pada saat posisinya penuh, kalau penuh itu kan kita lihat di sini. Kalau penuh itu kan berarti kapasitas parkir MW3 6 dikurangi parkir yang terisi 6 kurangi 6 kan MW2-nya jadi 0. Pada saat MW2-nya sama dengan 0, berarti get in tidak bisa masuk gitu. Biasanya gitu atau nanti terlanjur terjebak gitu, mobilnya sudah masuk gate gak bisa kebuka, ya kita bisa buat semacam lampu atau misalnya indikasi bahwa ini sudah penuh gitu. Itu sih mungkin menjawab ya. Ya, Kak Arif, mungkin masih ada kesempatan saya untuk baca pertanyaan, jawab pertanyaan. Oh iya Mas, mungkin karena waktunya sudah ini ya Mas ya, sudah Ya. mau habis, jadi mungkin ya itu tadi terakhir aja Mas. Nanti Ya. mungkin kita bisa sambung ketika udah selesai Kalau untuk satu penjelasan. lagi aman nggak Kak? Ini kayaknya di Q&A satu lagi ya. Oh boleh Mas kalau gitu nggak Ya. apa-apa. Satu lagi. Jadi ada pertanyaan. Satu, kalau bikin user HMI yang ada gambarnya untuk display operasi di LCD touchscreen, apa bisa? Ya bisa ya, tergantung HMI-nya. Karena untuk PLC ini pun ada beberapa mungkin produk ya, produk yang bisa ditampilkan juga, produk yang ditampilkan di TV itu ada gitu ya. Jadi aman sih. Kemudian untuk fungsi scaling itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab. Nah, untuk case tadi teman-teman bisa coba dilihat ya, untuk sama gitu, untuk car parkir juga, tapi teman-teman bisa inovasikan menjadi 2 lantai gitu ya, atau 3 lantai, atau misalnya dari segi kapasitasnya dibatasi. Nah, itu teman-teman bisa coba buat deh ya, untuk PR teman-teman di rumah gitu ya. Pada kelas berikutnya kita akan bahas analog input. Analog input ini walaupun kita simulasi, tapi saya akan cuplik satu sensor real dengan spek real di industri, kita akan bahas gitu ya. Bagaimana cara scalingnya, kemudian bagaimana cara mengkonversi sampai kebesaran yang akan diukur. Setelah itu ya kita akan masuk ke final project, di mana final project ini kita akan coba masuk ke mixing dan filling, F&B, dan mengkombinasikan seluruh instruksi yang kita bahas di pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, jadi harapan saya teman-teman masih bisa ikut nanti di pertemuan berikutnya, terutama mengenai program yang akan kita bahas tentang analog input. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Jadi karena sudah terbatas juga waktu Q&A, mudah-mudahan di luar waktu kita bisa berdiskusi ya. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman Creative People yang masih aktif, masih semangat mengikuti pertemuan hari ini sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat di hari ini untuk bekal teman-teman juga belajar PLC atau terjun ke dunia project atau membantu memecahkan suatu permasalahan di tempat pekerjaan misalnya. Mungkin seperti itu Kak Arif ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.